Teman-teman percaya nggak? Suatu saat, ya mudah-mudahan pohon ini tumbuh besar jadi seperti mesin ATM. Tahu mesin ATM kan? Tempat kita tarik uang. Jadi ini jadi pohon duit. Dan saya berhayal membayangkan ke depan ini jadi pohon duit, teman-teman. Beneran jadi pohon duit. Kebayang nggak teman, ini pohon musangking. Musangking sekarang satu buah itu harganya sampai 1 juta sampai 1.500.000 per buah. Kalau misalnya nanti berbuah 10 buah aja, berapa uangnya dalam satu pohon ini dalam 6 bulan? 1 tahun. Nah, kalau 10 pohon, 100 pohon, itu duitnya berapa ya? Coba. Nah, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya berada di kebun Dolongan bersama Uda Topan. Nah, nanti saya akan tanya-tanya tentang bagaimana cara perawatan durian, berapa biaya yang harus dikeluarkan sampai durian itu berbuah, dan apa lagi ya? Dan selanjutnya tentang ilmu-ilmu yang mungkin kita belum dapatkan ini tentang bagaimana cara merawat durian yang benar. Ya Uda Topan ya? Ya, oke teman-teman. Nonton sampai selesai videonya ya. Jangan lupa diklik juga lonceng dan subscribe tentunya. Nanti kita ke depan, mulai dari video ini ke depan, kita akan sering bahas-bahas tentang berkebun durian untuk Indonesia di masa depan. Setuju? Di subscribe ya dan klik loncengnya. Oke. Selamat pagi Uda Topan. Pak Ginok. Minta waktunya sedikit Uda Topan. Oh iya, boleh. Jadi saya mau bertanya tentang berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk perawatan durian, mulai dari awal tanam sampai durian itu berbuah. Atau mungkin dari pembersihan lahan atau pembebasan lahan sampai durian itu berbuah. Kira-kira berapa ya perawatan durian ini? Biaya tanam. Biaya tanam. Kalau dihitung-hitung secara pas valid angka-angkanya saya nggak bisa belum punya datanya sih. Cuma kita bahas perkiraan aja seperti ini ya, gitu kan? Iya, perkiraan. Anggaplah kita punya lahan. Ya. Punya lahan misalnya 1 hektar. 1 hektar itu soal biaya pembersihan lahan itu kan menyesuaikan dengan kondisi kerapatan pohonnya gimana, kemiringan tanahnya gimana. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mengukur menyesuaikan dengan kondisi lahan ya. Betul. Pertama untuk pembersihan lahan. Nah, setelah pembersihan lahan, pembakaran sampah-sampah, sisa-sisa pemotongan dan lain, nah nanti sampai lahan udah siap tanam. Baru berikutnya kita gali lubang. Nah, 1 hektar itu misalnya kita asumsikan bisa tanam 100 batang. 100 batang itu kita bikin lubang, bikin semi busut atau gimana. Nah, itu teman-teman bisa kalkulasikan berapa orang yang nanti tenaga yang kita kita tugaskan untuk mempersiapkan lubang tanam, semi busut. Bahkan kalau misalnya teman langsung bikin sistem irigasi penyiraman, itu teman-teman bisa kalkulasikan sendiri. Nanti bisa kalkulasikan ya, itu menyesuaikan. Nah, berikut baru pembelian bibit. Kalau pembelian bibit, nah ini bisa saya bisa jawab. Pembelian bibit per batang itu bibit paling yang ya tanam bibit jangan tuh gede-gede teman-teman, yang 70 cm sampai 1 meter tuh cukup. Bahkan kami pun di kebun Dolongan itu tanam bibit yang kecil-kecil 70-80 cm. Harganya tuh paling 80.000, paling mahal 100.000. Kalau beli di Jawa jumlah besar 50.000, 60.000 per batang bibit itu dapat. Nah, itu bibit ya, bisa kita prediksi sekarang. Nah, baru tanam bibit, udah ada bibit baru kita tanam. Jadi, nah baru perawatan. Jadi bibit tadi 60.000 atau 80.000 per batang, baru perawatan. Perawatan pas tanam udah langsung tanam aja dulu. Jangan dipupuk dulu, tunggu 3 bulan. 3 bulan setelah ditanam, perakaran sudah menyesuaikan, sudah tumbuh, sudah muncul pucuk baru, artinya akar udah aktif nih, udah siap tumbuh, baru kita lakukan pemupukan. Pemupukan yang biasa pemupukan pertama itu di usia 3 bulan pakai seperti kita di Dolongan pakai NPK dan kalsium. Paling bibit kecil 80 cm itu ya berapa ya, 100 gram kali ya. 100 gram NPK campur kalsium itu paling kira 100 gram itu berapa sih? 100 gram kalau 1 kilo 20 ya paling 2.000 rupiah lah. 2.000 rupiah, 3.000 rupiah itu pemupukan pertama. Nah, belum nanti pupuk organiknya tuh menyesuaikan. Pupuk organik kalau teman-teman pakai kompos, mau dari kotoran hewan atau pupuk kompos organik itu biasanya nggak mahal-mahal banget. Ataupun yang lebih irit lagi teman-teman ambil tanah lapisan humus-humus di kebun yang lapisan atas jadikan organik, itu udah cukup bagus. Itu irit juga. Nah, itu lakukan 3 bulan. Nah, berikutnya 3 bulan berikutnya juga
masih 1 tahun pertama itu paling untuk pupuk aja sekali pemupukan per batang itu ya di angka 5.000-an lah sekali pemupukan ya. Baru nanti penyemprotan itu penyemprotan anti hama, misalnya insektisida, fungisida, ya itu menyesuaikan per tangki nanti ya paling-paling per batang itu ya sekali penyemprotan itu budgetnya ya Rp1.000 lah. Rp1.000 sekali penyemprotan. Lakukan penyemprotan idealnya 2 minggu 1 kali. Nah teman-teman bisa hitung kan, dari 2 minggu 1 kali sekali penyemprotan per batang itu anggap Rp1.000. Nah itulah biaya tetap dalam 1 tahun pertama. Nah nanti di tahun kedua, biasanya tahun kedua tuh kita naikkan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah sampai tahun kedua, tahun ketiga itu 2 kali lipat. Nah tahun ketiga nantinya baru dinaikkan lagi 2 kali lipat. Biasa sih perkiraan seperti itu. Nah biaya besarnya apa? Biaya besar itu biaya tak terduga. Biaya tak terduga, bibit mati, kena penyakit, kemudian jamur atau kanker batang, beli obatnya mahal. Misalnya kayak kita beli obat anti untuk mengobat kondisi kanker batang itu cukup mahal sih teman-teman. Nah itulah baru nanti seiring waktu nanti usianya besar, pohon semakin rimbun, penyemprotan pun butuh obat yang banyak, butuh pemupukan yang banyak. Itu akan biasanya dari 1 tahun itu anggaplah kita naik 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Sampai kayak sekarang misalnya di kebun delongan usia 4 tahun itu pemupukan 1 pohon itu udah 800 gram sampai 1 kilo sekali pemupukan. Jadi kalau usia sekarang rata-rata di kebun delongan 1 pohon 1 kilogram, berarti pemupukan sekali pemupukan perakiran angka di 25.000 sekali pemupukan. Belum nanti pupuk organiknya, kemudian baru penyemprotannya, obat-obatannya. Nah baru nanti plus tenaga kerja rutin perawatan per bulan. Itu menyesuaikan di daerah teman-teman berapa orang yang butuh untuk perawatan 1 hektar lahan durian. Nah jadi kalau saya bikin angka fixnya saya mungkin nggak bisa jelaskan, nanti dari penjelasan tadi teman-teman bisa perkirakan berapa perawatan durian tahun pertama per pohon, tahun kedua per pohon, tahun ketiga per pohon. Demikian teman-teman. Nah jadi udah Topan, dari awal tanam ini sampai durian itu berbuah, Yap. banyak nggak sih kendala-kendala yang kita temukan, seperti durian ini tiba-tiba mati, atau tiba-tiba daunnya kuning dan ujung-ujungnya kita harus ganti dengan bibit yang baru. Menurut Datopan, hal seperti itu apa yang menyebabkan hal seperti itu bisa terjadi begitu? Nah ini pertanyaan bagus teman-teman. Ini pertanyaan bagus yang seringkali terabaikan, seringkali tidak dipahami oleh teman-teman pekebun durian. Kalau kita bicara penanaman tadi ya, penanam, pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembuatan lubang, penanaman dan pupuk, itu bisa diprediksi. Angkanya bisa diperkirakan dari tahun ke tahun. Jadi seolah kayaknya, wah ternyata berkebun durian seru juga ya, nggak ribet juga ya, bisa dibuat SOP-nya. Akan tetapi hal yang tidak diduga inilah yang sering menggagalkan seseorang berkebun durian. Misalnya kita udah tanam nih banyak, tiba-tiba kena kemarau, kering, perakaran mati, penyakit, masalah. Dan nggak diduga kan, apakah kita memikir ini apakah ditanam ulang lagi atau malah membuat kita surut dan patah semangat, akhirnya berantakan. Kemarau, di sisi lain hujan. Jadi jangan kira hujan itu juga akan aman buat durian. Malah kebanyakan durian mati itu ketika hujan, musim hujan turun terus menerus. Kemudian tanpa kita sadari perakaran durian kita tergenang atau dilalui oleh air hujan. Apalagi nih seperti di kebun duri delongan, di lereng bukit. Apabila sekitar perakaran durian kita kena laluan ini, laluan hujan, air hujan turun di bukit, itu masalah. Mungkin kita berpikir oh nggak apa-apa, wah syukur alhamdulillah hujan lebat terus kita santai-santai aja di rumah. Padahal disitulah paling rawan masalah dalam berkebun durian. Hujan yang terus-menerus mengakibatkan tanah basah, asam. Akibatnya apa? Busuk akar. Kalau udah perakaran durian kita yang busuk akibat tanah tergenang di sini kelewat lama atau tanah basah, pH anjlok, durian akan mati. Kebayang nggak teman-teman? Durian udah usia 2,5 tahun seperti ini, tiba-tiba tanpa kita sangka daun sudah menguning, tidak bisa diselamatkan lagi, dan kita mesti mengulang dari awal, dari nol lagi. Bayang nggak kita rugi 3 tahun akhir tanam? Kenapa? Karena kita melalaikannya. Jadi sebenarnya teman-teman, hal yang paling kompleks, paling bermasalah itu dalam perawatan durian. Menanam durian gampang teman-teman. Beli durian
beli bibit murah. Mohon maaf saya bilang seperti itu ya, 60.000, 70.000 dibandingkan perawatannya. Perawatan itu hal-hal yang tidak diduga. Yang paling rentan, paling menakutkan bagi pekebun durian adalah busuk di perakaran. Busuk di perakaran. Kalau biasanya penyakit kena kumbang penggerek berlubang di sini atau kelihatan basah, kita bisa kikis, kita bisa bersihkan, kita bisa kasih obat anti jamur atau anti ulat. Akan tetapi kalau sudah perakaran yang busuk, kita taunya telat, tahu-taunya akar serabutnya sudah habis dan pohon nggak terselamatkan lagi. Bayangkan kalau 1, 2, 3 atau misalnya 10 batang yang kena demikian, berapa coba kerugiannya. Dan orang biasanya kebanyakan teman-teman pekebun kalau udah mengalami kondisi patah semangat, saya pun pernah melalui, rasanya mungkin berpikir ternyata saya nggak cocok berkebun durian. Nah inilah kenapa di Indonesia dari tahun 80-an sebetulnya penggiatan berkebun durian itu sudah disebarkan, akan tetapi banyak yang patah di tengah jalan, teman-teman. Jadi berkebun durian ini kuncinya harus konsisten ya udah. Konsisten dan terus belajar dari waktu ke waktu. Tidak bisa kita tanam terus kita serahkan kepada orang, nanti orang lain sudah gitu kan. Terus kita menunggu aja, tinggal nunggu kontrol gimana perkembangannya dan ya terus kita menunggu laporan juga bisa. Kita perlu turun ke lapangan, perlu memperhatikan kalaupun misalnya teman-teman seseorang yang sibuk dengan aktivitas yang tidak bisa datang ke kebun, teman-teman mesti punya seseorang yang dipercaya yang betul-betul paham akan kondisi seperti ini dan punya tanggung jawab penuh untuk mengontrol semua tumbuh kembang durian-durian kita. Oh jadi begitu ya. Kalau misalnya ya kan kebanyakan orang membayangkan dia tanam durian lalu biarkan 5 tahun durian tersebut akan berbuah. Ternyata bukan seperti itu ya udah ya. Enggak, udah banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi hasilnya apa? Kebun duriannya nggak ada lagi. Jadi kebun cengkeh, jadi kebun sawit. Ya ternyata berkebun durian itu terlihat mudah, tapi kalau dilalui prosesnya panjang dan cukup memakan biaya ya udah ya. Iya, kalau teman-teman datang ke kebun Delongan, kelihatannya asik ya berkebun durian, menikmati pemandangan dari hari ke hari. Tapi teman-teman nggak tahu bagaimana pusingnya saya ketika ada daun-daun durian menguning seperti ini misalnya kan. Nih teman-teman, nah lihat, ini daun menguning. Ini udah indikasi masalah ini. Udah masalah, kita harus pikirkan solusi cepat. Dan itu dulu teman-teman ada di video saya yang dulu dibongkar. Nah teman-teman lihat itu daunnya udah menguning. Ini udah indikasi masalah. Dan kadang orang nggak menyadari itu. Orang mikir mungkin kuning karena kemarau kali gitu, kuning mungkin karena tumbuh pucuk baru. Tapi itu udah tanda-tanda masalah teman-teman. Nah mestinya kalau kita sudah melihat tanda-tanda kuning dari awal, kita udah mulai cari tahu antisipasi cepat apa yang perlu dilakukan. Misalnya seperti itu, kita cari tahu ternyata ini menguning, kita cari apa penyebab, ternyata tanahnya agak dilalui air ketika turun hujan. Berarti apa yang perlu tindakan kita lakukan? Cepat-cepat bikin parit di sekelilingnya, cepat-cepat dihambat air turun dari bukit, tidak boleh mengenai perakaran, sehingga nanti kita lakukan perawatan, penebaran mikroorganisme, trichoderma dan segala macam, supaya nanti bakteri atau jamur merugikan cepat dilawan oleh trichoderma. Dan itu yang perlu kita sadari cepat. Hal ini kadang-kadang diabaikan oleh teman-teman pekebun durian, teman-teman. Ya jadi intinya ketika kita tanam durian, kita tidak semerta-merta mempercayakannya kepada orang yang kita beri amanah untuk merawat durian. Kita sesekali harus cek ke kebun. Betul. Kita harus datangi durian itu satu persatu, sehingga nanti kita tahu permasalahan apa yang dialami oleh tanaman durian kita, begitu ya udah. Tepat sekali. Jadi betul-betul kalaupun kita punya orang kepercayaan, betul-betul dipantau dulu, didampingi dulu sampai betul-betul pola pikir sama dengan kita. Yang penting tahap pertama, perbaiki mindset kita dalam berkebun durian dulu. Kalau mindset kita udah bagus, perawatan kita, ketelatan kita udah betul-betul terjamin, baru kita cari seseorang yang betul-betul bisa melakukan hal yang sama dengan kita. Nah ini baru bisa kita lepas kebun, baru kita bisa tinggalkan, dipercayakan kepada seorang. Tapi kalau orang tersebut belum bisa juga, ya kita mesti dampingi terus. Dampingi terus sampai yang bersangkutan betul-betul paham dan satu pemikiran dengan kita si pemilik kebun. Iya, jadi dia bukan cuma sekedar bekerja di kebun, tapi betul-betul punya rasa memiliki. Dan kita mesti punya ikatan emosional. Ikatan emosional supaya tim kita di kebun punya tanggung jawab, ingin melakukan yang terbaik, menyayangi tanaman kita juga seperti kita menyayangi durian. Oh jadi begitu ya udah ya. Yap. Jadi selama ini permasalahan yang sering terjadi nih, yang sering udah alami, selain penyakit busuk akarnya, apalagi ini udah? Apalagi kalau di bukit nih, kita pinggir hutan. Bayangkan makhluk-makhluk hutan sejenis ya kera, monyet dan segala macam yang datang mengganggu.
ke sini yang mungkin dia memang ini kan wilayah dia pengen nongkrong di pohon durian ini, tapi dia nggak mikir bahwa pohon durian itu kita rawat sebaik mungkin, sedangkan dia enak-enak matahin pohon durian. Ini sering terjadi di sini, Nom. Jadi solusi kedepannya gimana ini udah supaya durian ini tidak diganggu nih sama hewan-hewan liar yang ada di sini nih? Ya, pertama kita mesti sering aktivitas di sini, mengasih tahu ke mereka bahwa ini kegiatan kita, hari-hari kita juga di sini. Tentu ya berdamai lah, tolong dong, saya ini wilayah saya, wilayah ente sebelah sana gitu kan. Tapi ya gimana ya kalau hal kayak gitu, ya kita perlu kajian ke depan juga, apakah perlu seseorang nanti yang akan mengawal, apalagi nanti kalau udah masa pembungaan kan. Ya kebayang kita udah capek-capek merawat durian berbunga, tiba-tiba segerombolan makhluk-makhluk hutan sana dengan santainya mencabuti bunga kita. Mungkin saat itu kita perlu seseorang yang kita persiapkan untuk mengawal masa ini. Apakah ya seperti ya orang pandai mengantisipasi ini, ya mohon maaf kita tidak niat untuk menembak mereka, tapi buat menakuti mereka supaya mereka hidup di hutan sana. Dan yang paling penting jaga juga ekosistem di hutan sana supaya dia punya makanan. Satu lagi udah mengenai rumput di kebun Delongan ini, rumputnya apakah kita menggunakan racun rumput atau menggunakan mesin nih kita potong rumputnya? Jadi ada plus minusnya. Menurut udah bagaimana ini? Nah ini juga penting, ini penting teman-teman perhatikan. Durian perakarannya sangat sensitif sekali. Kalau tanah kita gersang, rumput tidak ada sama sekali, panas matahari akan menerpa tanah lapisan atas. Sedangkan perakaran durian itu bergiat di lapisan tanah paling atas. Nah teman-teman lihat nih, kita ambil contoh ini ya. Kita ambil contoh ini. Kebayang nggak kalau kita lakukan penyemprotan dengan herbisida? Pertama, permasalahan herbisida. Kalau kita semprot rumput dengan herbisida, satu, bahan kandungan herbisida akan diserap oleh perakaran durian, dan terkadang ini jadi masalah. Nah, yang kedua, kalau kita semprot dengan herbisida, rumput di sini mati. Nah, dengan matinya rumput, tanah jadi gersang. Sedangkan perakaran kita berada di lapisan atas, akar serabut durian berada di lapisan atas. Kalau lapisan akar serabut kita berada di atas, tanah gersang kena matahari, akar cepat layu kena matahari ya, layu barang. Bayangkan paparan cahaya matahari mengakibatkan akar serabut kita layu. Dan ini juga akan jadi masalah pada tanaman durian. Nah, jadi di kebun Delongan apa yang dilakukan? Rumput dibiarkan aja, potong. Paling kalau udah tinggi, baru apakah dibabat pakai sabit atau pakai mesin. Jadi yang bawah ini dibiarkan aja, nanti akan tumbuh lagi. Ini kebetulan habis dipotong 1 minggu yang lalu, dan ini kita biarkan tumbuh lagi. Kenapa? Karena di bawah rumput ini tanahnya subur, teman-teman. Nah, tanahnya subur, lihat. Nah, tanahnya subur, tidak gersang dan tidak terlalu basah. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, ini akar-akar durian yang kuning-kuning nih. Nah, ini akar-akar durian. Nah, inilah yang kita pelihara. Makanya kita biarkan rumput supaya tanah di sini agak lembab. Dan satu lagi, dengan tanahnya lembab, adanya rumput, kegiatan bakteri dan mikroba yang menyuburkan tanah akan berkembang dengan baik. Sehingga tanah kita subur. Kalaupun tidak cukup pemupukan rutin, tapi tanah ini secara alami sudah subur. Dan tanah yang subur dan gembur sehat buat perakar durian. Otomatis nanti apa? Hasilnya seperti ini, pucuk-pucuk tetap muncul, teman-teman. Jadi jangan dilakukan penyemprotan dengan herbisida untuk di kebun durian. Berarti kita lebih fokus ke apa? Kita potong rumputnya. Potong pakai mesin aja. Ya meskipun kalau dengan menggunakan racun rumput pengerjaannya lebih praktis daripada potong rumput, tapi demi menjaga kesehatan tanah, kesuburan tanaman, kita sarankan untuk teman-teman yang baru menanam durian, dan bahkan di Thailand pun ya udah ya. Nah, dia memelihara rumput para petani durian di sana. Iya, dibiarkan rumput. Bahkan kebun-kebun yang terkelola dengan baik yang saya datangi itu apa, Durian Land, itu betul-betul agrowisata paling mewah saya lihat di Thailand ya, dengan 12.000 batang durian, gila gitu. Tapi ketika datang ke sana, di bagian yang tidak di pohon durian itu bersih, dipotong rapi. Akan tetapi di bawah tajuk durian itu rumputnya tinggi-tinggi sampai segini. Nah, saya mikir, lah kok di bawah, orang mungkin kita sering melihat teman-teman pekebun di bawah durian dihabisin rumput, di sana berumput. Tapi di Thailand kebalik, di bawah pohon durian berumput, yang tempat dilalui orang baru rumputnya dipangkas. Jadi gini teman-teman, durian sejatinya adalah pohon hutan, betul nggak? Betul. Kenapa? Pohon yang besar yang tumbuh di hutan. Jadi durian itu secara alami sudah berdamai dengan rumput, saling menguntungkan dengan rumput. Artinya habitat alami durian itu memang di daerah berumput, teman-teman. Nah, makanya jaga habitat, ciptakan habitat tumbuh durian itu
Memang seperti di hutan dia berumput, banyak bahan-bahan organik, daun-daun seperti ini biarin aja, jangan dikumpul, biarin aja dia melapuk sendiri, lembab sendiri. Nah, terus nanti kata teman, gimana nanti kan ini kan jadi bakal jamur. Ya teman-teman perlu tahu juga, enggak semua jamur yang kita lihat itulah jamur merugikan teman-teman. Enggak semua jamur, ya mohon maaf di sini saya enggak begitu dalam ilmu tentang perjamuran atau bakteri. Tapi jamur-jamur mungkin teman-teman akan menemui jamur-jamur atau bakteri yang tumbuh di daun nih. Ini beberapa jenis jamur yang melindungi durian dari jamur-jamur merugikan. Contoh yang saya ketahui jamur Trichoderma, teman-teman nanti bisa searching apa itu jamur Trichoderma, apa itu jamur atau bakteri Lactobacillus. Mereka adalah jamur atau bakteri baik yang menyuburkan tanah dan menghambat perkembangan jamur-jamur patogen atau jamur-jamur merugikan. Jadi artinya apa? Kenapa durian itu berdamai dengan bahan-bahan organik dan rumput? Kenapa? Karena dengan adanya organik yang cukup, rumput-rumput dan sampah-sampah daun seperti ini akan mengaktifkan jamur-jamur baik tersebut di sekitar perakaran durian, teman-teman. Nah itu makanya kalau kita lihat kebun-kebun durian di Thailand, di Malaysia, bawahnya malah berumput, bahkan daun potong-potong pangkas ditaruh di sini gitu aja gitu, teman-teman. Gitu. Berarti ini nambah wawasan juga, nambah ilmu baru juga nih dah buat saya ini, terutama buat saya yang sebagai petani pemula ini. Iya. Jadi prinsipnya bisa saya pakai, rumput tidak kita racun, terus nanti daun-daun hasil pemangkasan kita taruh aja di bawah batang durian. Iya betul teman-teman. Jadi saya dulu mungkin di awal-awal juga memikir kok aneh ya pohon durian dibiarkan berumput. Tapi setelah belajar ke Malaysia juga berpendapat seperti itu. Kemarin saya belajar ke Thailand juga demikian teman-teman gitu ya. Mungkin kalau kita berpikir ya mungkin ya kok seperti itu ya. Tapi memang begitu kenyataannya gitu loh. Oke, udah terima kasih tentang wawasan yang diberikan, semoga bermanfaat. Amin. Dan sedikit membantu ini bagi teman-teman yang baru akan menanam durian. Ya. Semoga Udah Topan selalu memberikan hal-hal positif buat para teman-teman di seluruh Indonesia, terutama pekebun durian. Ya. Oke, udah terima kasih Udah Topan atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.